suatu pagi di SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru, Ibu Rahma seorang guru bahasa Inggris di kelas 9B menginformasikan bahwa akan ada lomba pidato tingkat kabupaten atau kota. Ibu Rahma mengimbau siswa-siswi yang punya bakat untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Salah satunya adalah Rina, karena Rina dianggap sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Di satu sisi, Rina enggan mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri. Sehingga suatu siang saat jam istirahat sekolah, Rina memberanikan diri menghadap Ibu Rahma dan menyampaikan permasalahannya. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Rina. Ada tujuan apa Rina menemui Ibu siang ini? Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu yang saya agar mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya nggak bisa ikut Bu. Oh, jadi Rina mau berdiskusi soal itu. Kenapa Rina? Bisa coba Rina jelaskan kenapa Rina tidak bisa ikut lomba pidato? Saya tidak pede Bu, masih grogi. Kenapa Rina tidak percaya diri? Apa yang Rina rasakan? Karena waktu SD itu kan saya pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris Bu, tapi saya gagal. Jadi untuk yang kali ini saya takut gagal lagi Bu, takut kalah. Jadi dan nggak bisa mengharumkan nama sekolah. Oh gitu permasalahannya. Sebelum itu Ibu mau tanya nih, menurut Rina kekuatan apa yang ada dalam diri Rina? Saya bisa bahasa Inggris Bu, tapi saya nggak pede gitu untuk tampil di depan umum. Oke, selain bisa bahasa Inggris, Rina bisa apa lagi? Saya bisa Bu membuat pidato bahasa Inggris. Terus dengan pembawaan yang ekspresif, saya bisa. Oke, Rina bisa pidato. Rina fasih berbahasa Inggris. Kemudian Rina adalah orang yang sangat ekspresif. Banyak sekali kelebihan yang Rina punya kan? Berarti Rina cocok dengan lomba pidato ini sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Lalu, kenapa Rina harus tidak percaya diri dan merasa takut kalah sih sebelum mencoba? Saya ingin mencoba Bu mengikuti lomba ini. Tapi itu tadi masalahnya Bu, saya nggak percaya diri. Terus saya juga udah bicara sama orang tua saya. Tapi kata orang tua saya memang coba aja dulu. Tapi sayanya takut kalah Bu. Oke, masalahnya adalah tidak percaya diri, kemudian Rina takut kalah. Nah Rina, kita sebagai manusia tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kita tentu merasa, oh bahwasanya saya nggak mampu nih. Tapi di satu sisi kamu juga pasti merasa bahwasanya, oh bisa kok aku nih kalau dicoba gitu ya kan Rina? Iya Bu. Apa Rina merasa seperti itu? Iya sih Bu. Masih. Kira-kira kalau Rina merasa bisa namun takut, solusi apa yang Rina akan lakukan? Bagaimana Rina mengatasi rasa takut itu? Kalau cara ngatasinya, saya berlatih Bu, berlatih di depan, terutama mungkin di depan keluarga saya terlebih dahulu. Terus membuat pidato yang benar itu mungkin mencari dari sumber-sumber dari YouTube, dari Google. Kan banyak juga tuh Bu sumber-sumber dari YouTube. Alhamdulillah, berarti Rina sudah menemukan solusi bahwasanya kalau tidak percaya diri artinya Rina harus berlatih ya kan. Kemudian kalau Rina ingin lebih fasih lagi berbahasa Inggris, bisa berpidato dan membuat pidato yang bagus, Rina akan berlatih mencari contoh video di YouTube. Kemudian selain itu langkah-langkah apa yang bisa Rina lakukan untuk mengembalikan lagi kepercayaan diri Rina dan kemudian mengikuti lomba pidato ini? Saya minta bantuan orang tua Bu dan kakak saya untuk mendengarkan saya berpidato bahasa Inggris. Dan kalau tidak keberatan, saya ingin juga minta bantuan Ibu dalam melatih saya. Oke, bagus sekali Rina. Kamu akan melibatkan orang tua kamu, kakak kamu, dan teman-teman kamu untuk mengikuti pidato ini. Tentu saja Ibu tidak akan keberatan. Kamu bisa datang ke Ibu kapan saja jika kamu ingin berlatih. Semangat ya Rina, jangan kita hanya memikirkan harus menang nih gitu. Jangan takut kalah sebelum bertanding.
Yang jelas kamu nanti akan mendapatkan kembali rasa kepercayaan diri kamu, kemudian kamu tidak akan takut lagi untuk mengikuti lomba dimanapun. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk Rina. Baik Bu Rahma, kalau begitu saya akan mencoba mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris ini, dan terima kasih atas nasihat dan bimbingan Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Rina. Terima kasih Bu Rahma dan Bu Eva. Dari beberapa penilaian yang menjadi titik tolak sebagai pengamat, yaitu melihat apakah ada unsur tirta di sana ya. Tadi saya lihat Ibu Rahma dan Rina telah melakukan tirta itu secara lengkap, yaitu tujuannya bertemu, terus Ibu Rahma dengan baik sekali mengidentifikasi apa masalah yang terjadi dengan Rina, lalu rencana aksi juga dilakukan dengan sangat matang. Bu Rahma berhasil membuat Rina pandai dengan sendirinya, jadi dibujuk dalam secara halus, itu rencana aksi. Lalu setelah itu Bu Rahma juga menyampaikan tanggung jawab dengan cara bertanya, langkah apa yang kamu buat, apa kekuatan dirimu. Lah itu membuat Rina sebagai pribadi yang awalnya canggung dan dia tidak berani public speaking, akhirnya terbuka hatinya untuk berlatih, minimal dia mau berlatih dan juga berubah dari yang awalnya sama sekali tidak mau, sekarang sudah berubah pikiran gitu. Jadi tirta yaitu tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, itu berjalan dengan sangat baik yang dicontohkan oleh Bu Rahma dan Mem Eva sebagai Rina. Kasus 2, kronologinya. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Ada apa, Bill? Maaf Bu, apakah Ibu ada waktu sedikit? Saya ada sesuatu yang pengen saya sampaikan. Oke, baik Abil. Kalau begitu, mari ke ruangan saya. Makasih ya Bu. Ayo. Ya, sama-sama. Baik Abil, silakan duduk. Ada hal apa yang ingin kamu diskusikan dengan Ibu? Ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Ya, silakan Abil bercerita. Ibu akan mendengarkan apa masalah yang Abil sedang hadapi saat ini. Ya, sebenarnya saya nggak enak juga ngomong seperti ini, tapi saya sudah merasa ada rasa yang tidak nyaman, tertekan dengan pelajaran matematika. Ya, oke. Apa yang membuat Abil tidak nyaman dengan pelajaran matematika? Ya, bagaimana tidak nyaman? Saya diperlakukan tidak adil oleh Ibu MTK karena saya tidak bayar uang les, tidak ikut les gitu. Saya tidak uang bayar les. Terus teman-teman saya pada ikut, tapi saya sendiri tidak ikut. Jadi akhir-akhir ini guru MTK sudah menampakkan ketidaksenangannya kepada saya. Nah, senang guru itu, disindir-sindirnya lah saya setiap jam pelajaran. Itulah kau Bil, udah ikut les ke ibu gitu. Terus masalah nilai juga sudahlah saya disudutkan seperti itu. Saya rasa saya belajar baik-baik dan bikin soal betul kok salah juga di mata ibu tuh. Sebenarnya apapun saya masih juga salah gara-gara tidak ikut les. Begitu Bu. Kalau memang begitu, masalah yang sedang Abil hadapin sekarang, kira-kira Ibu boleh tahu nggak apa yang membuat Abil tidak mengikuti les privat dengan guru MTK tersebut? Ya, saya kurang percaya diri ikut les. Ya memang nggak ada biaya Bu. Oh, nah masalahnya berarti tidak ada biaya ya.
Nah, apakah hal ini sudah Abil bicarakan dengan orang tua Abil, dan apakah Abil juga sudah pernah memberitahu atau berkomunikasi dengan ibu gurunya? Ya kalau orang tua sudah beberapa kali saya sampaikan, memang biaya nggak ada lagi susah kan Bu. Terus ada beberapa adik saya lagi biayanya sedang dialihkan ke tempat lain, jadi les saya ditunda dulu. Terus kalau guru MTK-nya ya nggak ada respon. Oh, begitu. Abil coba lagi bertemu dan berbicara dengan gurunya tentang kondisi keuangan orang tua Abil kepada ibu guru MTK-nya. Terus setelah ini, kemudian apa rencana Abil untuk mengatasi masalah ini? Oh, yang pertama ialah Bu, saya mau bilang masalah biaya ini, karena tahu dia bisa bantu juga, dan saya akan berlatih belajar MTK ini sementara sebelum les itu di berbagai sumber. Saya nengok di YouTube, di website dan sebagainya. Pergi ke pustaka, makin rajin ke pustaka, bertanya kepada kawan-kawan yang les. Jadi itulah dulu sementara, Bu. Nah, bagus kan? Ini yang Ibu suka dari Abil. Dapat menemukan solusi sendiri. Nah, jadi nanti ketemuin ibu gurunya, kemudian biar tidak tertinggal dengan teman-teman Abil yang ikut les privat. Tadi Abil bilang mau memperbanyak sumber-sumber belajar, contoh seperti mungkin meminjam dari buku perpustakaan, ataupun dari YouTube, ataupun dari website. Mantap, ini yang Ibu suka dari Abil, menemukan solusinya. Ya, Bu. Nah, terus tadi Ibu dengar kamu juga ada masalah dengan nilai MTK. Kira-kira bagaimana kamu mengatasi nilai matematikamu itu? Ya, mungkin bermasalah dengan MTK sejauh kemampuan saya mungkin belum sampai ilmunya. Nanti rencana saya juga mau ngomong sama ibu itu supaya ada enggak peningkatan, bagaimana cara saya untuk meningkatkan matematika. Saya tanya nanti ibu MTK-nya. Bagus, itu langkah yang baik. Jadi Abil mau berkomunikasi dengan ibu gurunya. Ya, Bu Eva, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu diskusi sharing untuk saya. Akhirnya ini unek-unek saya, dan juga nanti ada semangat lagi lah saya sekolah, nggak tertekan lagi. Ya, baik, sama-sama. Kamu tetap semangat ya. Terus jadi anak yang hebat dalam mengatasi semua masalah yang ada di sekolah maupun di keluarga kamu. Nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, kalau ada apa-apa hubungi Ibu lagi ya. Siap, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. baik. Dari yang saya lihat tadi, alhamdulillah semua metode TIRPA sudah dijalankan dengan cukup lengkap oleh coach Miss Erva dan coachingnya Pak Abil. Yang pertama tujuannya ya, tujuan utama dilakukannya coaching S2 ini yaitu bahwasanya Pak Abil ini merasa diperlakukan tidak adil. Dari tujuan utama tadi saya lihat coachnya Mem Erva sudah menangkap tujuan dari Pak Abil, curhat dulu nih gitu dari pembukaan. Kemudian identifikasi juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian rencana aksi juga di sini sudah tepat menurut saya ya, sudah terakhir yaitu tanggung jawab. Di situ juga ada poin tanggung jawab yang dilakukan oleh coach atau Pak Abil, yang mana di situ Pak Abil akan berjanji berdiskusi dengan guru MTK yang memperlakukan Pak Abil secara tidak adil. Kronologinya. Jadi rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah tersebut menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat dia mengajar, saat Bu Rahma mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi ini nampak tidak senang dengan Bu Rahma karena Bu Rahma ini kalau mengajar tidak pakai buku teks. Jadi Bu Rahma hanya memanfaatkan sumber-sumber lain kayak HP. Jika diingatkan,
malah Bu Rahma tetap mengacu pada yang dibawanya utama sambil berkata ya kayak yang penting kan tujuannya kurikulumnya tercapai, kata Bu Rahma. Mendengar jawaban itu pengawasnya mungkin tersinggung, entah salah apa gitu kan. Nah, tersinggung dan memberikan laporan negatif itu kepada kepala sekolah. Bagaimana saya menyikapinya? Oke, suatu pagi datang ke sekolah, saya dihampiri rekan kerja yaitu Bu Rahma yang sudah datang pagi sekali, lalu menyampaikan masalahnya. Assalamualaikum Pak Abil. Salam. Hari cerah ya Pak Abil, alhamdulillah hari ini. Pak Abil, saya mau sharing sedikit nih. Kemarin saya baru dipanggil kepala sekolah. Kira-kira bisa sharing nggak Pak Abil? Ada saya kabar baik. Sepertinya masih panjang nih waktu bel pertama. Yuk kita ke meja piket sambil ngobrol. Oke Pak Abil. Waktu sampai di meja piket sambil menunggu bel, rekan saya saling berbagi. Gimana Pak Abil? Padat nggak jam Pak Abil hari ini? Tidak begitu padat. Bagaimana dengan Bu Rahma? Oh ya, sebenarnya mau ngomong apa sih Bu? Penasaran saya nih. Iya nih Pak Abil, saya kebetulan nggak padat juga sih hari ini, alhamdulillah. Kemarin saya dipanggil kepala sekolah Pak Abil, katanya beliau menerima laporan dari pengawas kalau pada saat supervisi saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks. Katanya pengawas keberatan dengan hal itu Pak Abil. Oh gitu. Memangnya sumber belajar yang Ibu gunakan apa? Mengambil dari sana saja, tidak berbarengan dengan buku ya? Gimana itu? Ya Pak Abil, kebetulan waktu pas supervisi saya memang tidak menggunakan buku cetak. Saya mengajar dengan sumber web, langsung dari Google, kemudian dari sumber-sumber lain gitu. Kebetulan saya memang tidak bawa buku teksnya. Lalu apa yang terjadi setelah Ibu nyatakan itu kepada pengawas? Lebih mudah Bu, gitu kata Ibu tadi kan? Lebih mudah atau tidak apa? Apa kata Ibu pengawas? Ya, kebetulan pengawasnya bertanya kan kenapa tidak menggunakan buku teks. Kemudian saya jawab dari web atau sumber lain itu lebih mudah, simpel didapat. Tapi sepertinya pengawasnya tersinggung. Kemudian saya bilang kan masih sesuai kok dengan isi yang ada di buku paket. Kalau menurut Bu Rahma, cara Ibu menyampaikan kepada pengawas tuh kira-kira masuk enggak atau pantas enggak begitu? Kalau memang benar, apa alasannya? Menurut saya sih penyampaian saya sudah benar ya Pak Abil, karena kan walaupun saya menggunakan sumber lain, saya tetap mengikuti sesuai dengan RPP atau kurikulum yang ada. Cuman yang menjadi titik pertanyaan saya, apa yang kata-kata Ibu tuh yang mana membuat Bu pengawas itu tersinggung? Coba flashback lagi Bu. Kalau menurut Ibu saya, buku teks itu memang penting digunakan sebagai bahan ajar. Walaupun kita pakai yang lain gitu, tapi mau enggak mau, suka enggak suka, buku teks harus ada gitu Bu, kalau menurut saya sih. Iya ya Pak Abil, memang waktu itu sih saya pas supervisi memang lagi banyak pikiran juga. Memang buku teks sebenarnya penting. Kemudian mungkin saya miskomunikasi ya dengan pengawas ya. Berarti memang salah saya ya Pak Abil? Iya, dari masalah yang itu tuh, jadi apa yang Bu Rahma inginkan tuh dari merencanakan setelah itu? Ya Pak Abil, setelah bercerita dengan Pak Abil, akhirnya saya sadar ternyata cara penyampaian saya tidak benar gitu. Wajar saja pengawasnya tersinggung. Kira-kira bisa nggak ya saya minta maaf sama pengawasnya Pak Abil? Ya bisa, mungkin yang setelah Ibu terbuka dulu pikirannya, sudah merasa apa ya istilahnya ya, terbuka, ya saya salah kayaknya. Terus Ibu udah rencana minta maaf sama Pak pengawas. Kalau saya lihat Pak Ibu pengawas itu dekat sama Kepsek. Coba hubungi Kepsek aja dulu. Gimana kira-kira? Iya, saya sadar saya salah Pak Abil. Kebetulan memang pengawasnya sepertinya dekat dengan kepala sekolah ya. Baiklah kalau begitu nanti saya akan temui kepala sekolah. Mudah-mudahan Pak kepala sekolahnya mau bantu saya untuk menyampaikan maaf saya kepada pengawas. Jadi apa yang Ibu sampaikan nanti kepada Kepsek? Saya mau minta maaf sama pengawas Pak, kemudian saya akan berjanji berubah, kemudian biar pengawas nanti suatu saat ketika pengawas datang, dia bisa melihat perubahan dari saya, bahwasanya saya sekarang sudah menggunakan buku teks untuk mengajar, tidak hanya menggunakan sumber-sumber dari buku lain, referensi lain. Anggaplah nanti Kepsek nanti udah ngomong sama Ibu Rahma, terus Bu Kepseknya nyampaikan kepada pengawas. Setelah itu, apa rencana Ibu setelah pesan Ibu itu sampai ke pengawas melalui Kepsek? Apa rencana selanjutnya? Tanggung jawabnya? Ya, tanggung jawab saya yaitu setelah Pak Kepsek menyampaikan kepada pengawas,
Kemudian saya pun akan bertemu pengawas, minta maaf. Kemudian saya akan menunjukkan bahwa saya sudah berubah gitu, bukan lagi guru yang hanya mencari dari satu sumber lain aja, tapi juga menggunakan buku paket atau buku teks yang memang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Ya, kemudian saya akan tunjukkan kepada Kepsek bahwasanya saya tidak keras kepala ya Pak Bil ya. Ternyata walaupun saya salah, ternyata saya maksa bahwasanya saya benar gitu. Saya akan menunjukkan perubahan itu. Nah, itu setuju saya tuh, Bu. Mantap. Biar apa kan baik hubungan kita lagi. Kira-kira Ibu kapan menemui Kepsek sama minta bantuannya? Karena menurut saya ikan sepat, ikan gabus kan makin cepat makin bagus. Iya Pak Bil. Terima kasih ya Pak Bil ya sudah membuka pikiran saya. Insya Allah secepatnya Pak Bil, nanti jam istirahat saya akan menemui Ibu Kepsek. Jam istirahat pertama ya? Iya. Oke, semoga sukses. Banyak Pak Abil ya, sehat selalu Pak Abil, udah mau dengarkan cerita saya. Jika sudah ada perkembangan kasih tahu ya Bu Rahma. Oke siap, makasih Pak Abil. Oke. Assalamualaikum. Ya, salam. Dari modelnya, dari coaching dan coaching tadi sudah menunjukkan model Tirta kalau menurut pengamatan saya. Kemudian tujuannya tersampaikan, tujuan utamanya. Nah, diidentifikasi itu dari coachnya itu dapat menggali dari coaching, memunculkan alternatif timbul permasalahannya apa-apa aja. Nah, di sana terus dan coach serta coachee juga menyampaikan bahasanya itu juga dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Kemudian untuk di rencana aksi, umpan balik yang sudah diberikan oleh coach itu tersampaikan dengan baik oleh coachee dan coachee juga menemukan solusi-solusinya secara menemukan alternatif permasalahannya dengan positif. Kemudian untuk tanggung jawab, coachee di sini sudah berkomitmen dengan rencana yang akan dibuatnya seperti tadi meminta maaf kepada pengawas, menemuinya dengan cepat, kemudian terus merubah mungkin keras kepalanya. Nah, mungkin kalau kita merasa benar, dan mungkin kan yang penting tujuan pembelajarannya nyampe, anak-anak paham, tapi kan kita juga punya rambu-rambunya tersendiri ada dalam kurikulum. Ya, mantap untuk kasus 3, oke.